Benar-benar bak laga besar. Laga Indonesia vs Bahrain sampai mencuri perhatian Cristiano Ronaldo. Sampai-sampai dia akan hadir untuk menyaksikannya langsung di Bahrain. Simak cerita selengkapnya. Yakin akan raih poin di Bahrain. STY makin yakin setelah lihat Mads Hilgers latihan bersama skuad Garuda. Dia langsung bisa menyatu dengan tim. Ini berita selengkapnya. Semua pemain timnas Indonesia sudah kumpul, termasuk Mads Hilgers, jelang melawan Bahrain. Ini kata pelatih Sintayong soal bek barunya tersebut. Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain Kamis (10 Oktober 2024) pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia membawa dua pemain anyar ke laga itu. Keduanya adalah Mads Hilgers dan Liano Reijnders. Dua pemain itu baru menjadi WNI dan langsung dibawa ke skuad. Per Selasa (8 Oktober 2024), semua pemain sudah berkumpul untuk menggelar latihan, termasuk Maarten Paes, Mads Hilgers, dan Liano. Kemarin ada pemain yang baru bergabung dan hari ini juga, termasuk Maarten Paes yang sudah tiba di sini bersama kita. Tadi kami menggelar sesi latihan yang berfokus ke conditioning, kata Sintayong seusai memimpin sesi latihan, dalam rilis yang diterima dari official Timnas Indonesia. STY kemudian menyoroti Mads Hilgers. Bek Twente itu disebut sudah langsung berlatih dan diharapkan bisa tampil bagus buat tim. Mads Hilgers datang kemarin menempuh perjalanan jauh dan lama, dia berfokus ke pemulihan dan harapannya dia bisa tampil bagus untuk tim, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia kini berada di urutan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 poin, hasil 2 kali imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Sementara Bahrain di atasnya dengan sudah meraih 3 poin, usai sempat menang sekali dari 2 laganya. Cristiano Ronaldo, ikon sepak bola dunia yang saat ini membela Al Nassr di Liga Arab Saudi, dikabarkan akan menghadiri laga Indonesia melawan Bahrain besok. Ketertarikan Ronaldo terhadap laga ini bukan tanpa alasan. Sang mega bintang ingin menyaksikan langsung perkembangan sepak bola Indonesia yang kini sedang menjadi sorotan berkat deretan pemain naturalisasi dan pelatih berkelas internasional, Sintayong. Ronaldo yang dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap perkembangan sepak bola di berbagai negara, khususnya di Asia, menyampaikan ketertarikannya untuk menonton pertandingan ini melalui wawancara dengan media setempat. Dia menyebut bahwa sepak bola di Asia, terutama di negara-negara seperti Indonesia, memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya terekspos di panggung internasional. Saya sangat penasaran melihat bagaimana Indonesia berkembang. Saya mendengar banyak hal baik tentang mereka, terutama setelah banyak pemain diaspora bergabung. Saya pikir pertandingan melawan Bahrain akan menjadi salah satu yang menarik, ujar Ronaldo. Keputusan Ronaldo untuk menonton laga ini juga dianggap sebagai bentuk dukungan moral bagi para pemain Indonesia. Para pemain Garuda diperkirakan akan semakin termotivasi untuk menunjukkan performa terbaik mereka di hadapan sang legenda. Kehadiran Ronaldo diprediksi akan menjadi magnet besar tidak hanya bagi penonton di stadion, tetapi juga bagi jutaan penggemar yang akan menyaksikan laga tersebut secara daring. Selain itu, Ronaldo juga dikabarkan tertarik dengan filosofi sepak bola Asia yang sedang berkembang pesat. Dia ingin memahami lebih dalam bagaimana tim-tim Asia, termasuk Indonesia, beradaptasi dengan gaya permainan modern dan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia, kehadiran Ronaldo merupakan suatu kehormatan besar. Pelatih Sintayong menyatakan bahwa ini akan menjadi momen spesial bagi timnya. Tidak setiap hari kita bisa bermain dengan sosok seperti Cristiano Ronaldo yang ada di tribun. Ini adalah kesempatan emas bagi anak-anak untuk tampil maksimal dan menunjukkan kualitas mereka, ucap Shin. Pertandingan ini tentu akan menjadi sorotan dunia, terutama dengan perhatian dari salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Dukungan moral dan ketertarikan Ronaldo memberikan dorongan tambahan bagi Indonesia dalam laga penting ini.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara andai pasukan Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih on the track untuk meraih mimpinya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini pasukan Garuda telah menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan hasil 2 kali imbang. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali menegaskan bila dirinya menginginkan target realistis yakni berada di peringkat 3 atau 4. Shin Tae-yong tak ingin membebani pemainnya dengan target yang tak realistis. Sehingga ia selalu mengatakan bila target Timnas Indonesia adalah memunci peringkat 3 atau 4. Saya berpikir jika Anda mengatur target dan melakukan yang terbaik, mimpi Anda akan terwujud, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari media Korea, Isplus. Jika kita mengalahkan 2 tim ini, kita bisa dengan mudah mencapai peringkat 3 atau 4. Saya kira putaran ketiga ini adalah perjuangan paling keras kita, tambahnya. Shin Tae-yong pun berandai-andai jika dirinya berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengatakan akan mempertimbangkan hidup di Indonesia seumur hidupnya. Saya mungkin akan hidup di Indonesia seumur hidup saya, ujarnya sambil tersenyum. Hidup di Indonesia sangat menyenangkan, tambahnya. Justin Hubler dan Sandy Walsh dicoret Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia menjalani laga tandang kontra Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga H-9 jelang melawan Bahrain, Shin Tae-yong belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil. Padahal Bahrain sudah mengumumkan skuad pendahuluan yang berisikan 29 pemain sejak pekan lalu. Sementara itu pelatih Timnas Cina Branko Ivankovic telah mengumumkan 24 pemain yang dipersiapkan menghadapi Australia dalam kurung 10 Oktober 2024 dan Timnas Indonesia dalam kurung 15 Oktober 2024. Apes bagi Shin Tae-yong hingga H-2 batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain, sejumlah pemain andalannya masih mengalami cedera. Tercatat ada 2 pemain yang mengalami cedera, yakni Justin Hubler dan Sandy Walsh. Kedua pemain ini sama-sama cedera kelar membela Timnas Indonesia kontra Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sandy Walsh sempat membagikan hasil MRI di stories Instagramnya yang eksklusif. Pesepak bola 29 tahun itu mengaku hasil MRI miliknya tak terlalu parah, tapi juga tak tidak ringan. Efek cedera yang dialami, Sandy Walsh absen dalam 3 laga terkini yang dijalani sang klub KV Mechelen. Absennya 2 nama di atas dapat digantikan Shin Tae-yong oleh pemain lain. Leonor Ejders bisa diperankan sebagai wingback kanan, area yang biasa diisi Sandy Walsh. Sementara itu, posisi Justin Hubler dapat diisi back FC Twente Mads Hilgers yang siap menggila bersama Timnas Indonesia. Dalam sebuah podcast, mantan pelatih Timnas Futsal sekaligus pundit nasional Coach Justin memberikan pernyataan tegas mengenai dukungannya terhadap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Coach Justin menjelaskan bahwa ia siap memberikan pengawalan ekstra terhadap segala program yang dirancang Erick Thohir dan PSSI. Asalkan program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang baik untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Saya dukung penuh segala program yang baik untuk sepak bola kita, dan saya percaya Erick Thohir punya visi yang bagus untuk PSSI. Tapi kalau ada yang menyimpang dari jalur, saya yang akan jadi orang pertama yang menegur beliau dengan sangat keras, ujar Coach Justin dengan nada serius. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun Coach Justin menunjukkan kepercayaannya terhadap Erick Thohir dan PSSI di bawah kepemimpinannya, ia juga tidak segan-segan untuk memberikan kritik apabila ada hal yang dianggapnya keliru. Sikap tegas Justin ini mencerminkan komitmennya untuk mengawal sepak bola Indonesia menuju arah yang lebih baik.
Podcast tersebut mendapat perhatian luas dari netizen, dengan banyak yang mendukung sikap kritis namun konstruktif yang ditunjukkan Coach Justin. Mereka percaya bahwa pengawasan seperti ini penting untuk memastikan PSSI dan sepak bola Indonesia terus berkembang ke arah yang positif di masa depan. Mencoret 3 pemain bintang timnas Indonesia demi memberi tempat kepada Mas Hilgers dan Liano Reijnders. Sekadar diketahui, Mas Hilgers dan Liano Reijnders berpeluang membela timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 serta 15 Oktober 2024. Kehadiran 2 pemain ini otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontra Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab Shin Tae-yong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengatakan Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Namun kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, kata Sumarji. Okesun memprediksi masuknya Mas Hilgers dan Liano Reijnders membuat Shin Tae-yong takkan memanggil Wahyu Prasetyo (Malut United) dan Muhammad Ferrari (Persija Jakarta) ke skuad Garuda. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Mas Hilgers, yakni bek tengah. Ditambah lagi ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai bek tengah yakni Calvin Verdonk dan Nathan Chuaon. Lantas, siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Shin Tae-yong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Tazim Jordi Amat. Robin van Persie, mantan bintang Arsenal dan Manchester United, tengah menunjukkan kebingungannya terkait keputusan Mas Hilgers, di mana pemain berbakat berdarah Indonesia Belanda itu lebih memilih bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Van Persie yang kini menjabat sebagai pelatih di SC Heerenveen. Mas Hilgers telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola dengan performanya yang gemilang di FC Twente. Dengan performa apiknya, banyak yang memperkirakan ia akan dipanggil ke skuad nasional Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Namun Hilgers memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Robin van Persie menyatakan rasa herannya atas keputusan Hilgers. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, ujar van Persie. Ia menyadari keputusan Hilgers adalah hak pribadi, namun tetap tidak bisa menahan rasa heran atas langkah yang diambil. Van Persie mengakui Mas Hilgers adalah pemain dengan potensi luar biasa. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, tambahnya. Keputusan Hilgers untuk bergabung dengan Indonesia dianggap oleh Van Persie sebagai langkah yang menarik, meskipun mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang berharap melihatnya bermain untuk Belanda. Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengungkapkan rasa waspadanya menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Indonesia tidak dianggap sebagai tim unggulan, perkembangan pesat mereka di bawah arahan Shin Tae-yong serta kehadiran pemain keturunan yang bermain di Eropa membuat Bahrain ketar-ketir. Indonesia memang masih berada di peringkat FIFA yang lebih rendah dibanding Bahrain, namun Talajic menyadari bahwa timnas Garuda tidak bisa diremehkan. Ia menilai Indonesia kini semakin solid dengan kehadiran pemain keturunan yang meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Kehadiran pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saina Patinama membuat Bahrain khawatir. Mereka bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga membawa pengalaman dari liga-liga Eropa yang sangat berharga. Kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan ini membuat permainan Indonesia lebih sulit ditebak dan jauh lebih kompetitif. Talajic mengakui bahwa potensi dari para pemain keturunan ini membuat Bahrain harus ekstra hati-hati.
Sebelum pengundian kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit tapi saya optimis kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, kata Dragan Talajic. Dalam hal nilai pasar, timnas Indonesia juga menunjukkan peningkatan signifikan. Total nilai pasar pemain Indonesia mencapai 274 miliar rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan Bahrain yang hanya bernilai 162 miliar rupiah. Meskipun nilai pasar bukanlah satu-satunya indikator kekuatan, ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin kompetitif. Selain faktor pemain, Shin Tae-yong sebagai pelatih juga menjadi alasan Bahrain tidak bisa bersantai. Pelatih asal Korea Selatan ini terkenal dengan taktiknya yang fleksibel dan sulit diprediksi. Bahrain sadar bahwa menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak akan mudah. Mereka harus waspada terhadap taktik Shin Tae-yong yang mampu memaksimalkan potensi setiap pemain di skuadnya. Meski banyak kritik yang menghujani kebijakan naturalisasi pemain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tetap bergerak cepat gercep dalam memperkuat skuad timnas Indonesia. Baru-baru ini Thohir sukses menuntaskan naturalisasi besar-besaran dengan mengamankan 3 gelandang serang sekaligus. Langkah ini diambil untuk mendongkrak kualitas permainan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi laga-laga penting ke depan. Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Kritik adalah bagian dari proses, tapi kami harus tetap fokus pada tujuan besar, yaitu membawa timnas ke prestasi yang lebih baik, ujarnya. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi ini dilakukan dengan sangat selektif, mengutamakan pemain yang benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi tim. Timnas Cina baru-baru ini melayangkan protes resmi kepada FIFA terkait 2 pemain keturunan Indonesia, Mads Hilgers dan Eliano Reijners. Mereka mengklaim bahwa kedua pemain tersebut tidak memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia dalam ajang internasional karena masalah terkait proses naturalisasi dan kelengkapan administrasi. Cina beranggapan bahwa keikutsertaan mereka dalam skuad Indonesia bisa melanggar aturan FIFA. Namun dalam perkembangan terbaru justru timnas Cina yang terancam menghadapi konsekuensi dari FIFA. Protes yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Cina memicu investigasi lebih mendalam dari pihak FIFA dan hasilnya mengungkap beberapa pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh tim Cina sendiri. Ternyata ada beberapa pemain dalam skuad mereka yang tidak memenuhi kriteria kelayakan dan hal ini dapat berujung pada ancaman diskualifikasi dari turnamen yang sedang berlangsung. FIFA disebut-sebut sedang mempertimbangkan sanksi tegas terhadap tim Cina jika ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran aturan terkait status pemain mereka. Kejadian ini tentu saja menjadi ironi besar di mana tim yang awalnya mengajukan protes justru bisa terkena dampak paling serius dari investigasi tersebut. Kabar ini pun menjadi perhatian luas dari berbagai pihak, terutama para pendukung timnas Indonesia yang semakin yakin bahwa Mads Hilgers dan Eliano Reijners layak bermain untuk Garuda. Kini semua mata tertuju pada keputusan akhir FIFA terkait kedua tim, terutama potensi sanksi yang akan dijatuhkan kepada Cina.